Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari salah satu kelompok dari PBO kelas G. Sebelumnya perkenalkan, saya Fikria Eka Wahyuni, NIM 1924 10 dari Sistem Informasi Angkatan 19 dan juga teman saya Amirah Kurotal Ayun, NIM 1924 10 3037 dari Informatika Angkatan 19. Nah, di sini kelompok kami akan menjelaskan tugas proyek tentang pengembangan PBO. Jadi untuk implementasinya kami mengambil contoh pengembangan sistem untuk ini. Judulnya kita ambil aplikasi Branch IT sebagai sistem pengolahan data transaksi dan pencatatan stok barang di sebuah toko komputer yang memiliki banyak cabang. Nah, untuk produk yang kami kembangkan sendiri yaitu berupa Branch IT. Sedangkan sasarannya merupakan sebuah toko komputer yang memiliki banyak cabang toko. Untuk kebutuhan bisnis itu sendiri, tujuannya yaitu untuk pengolahan data transaksi yang lebih efisien dan terpusat, pengalokasian data baik data keuangan, data karyawan, ataupun data stok barang yang lebih terstruktur dan mudah diakses. Dan selanjutnya yaitu menghindari kesalahan menerima informasi baik antara sesama karyawan ataupun antara penjual dan pembeli, sehingga terjadi koordinasi yang baik di setiap cabang tokonya. Dan selanjutnya yaitu pencatatan stok barang secara real time, serta menyesuaikan rekapitulasi stok barang antara toko pusat dan toko cabang. Dan selanjutnya adalah pencatatan data transaksi untuk mempermudah dalam hal pelayanan. Nah, alasannya kami sendiri untuk mengembangkan produk tersebut yaitu dengan latar belakang seiring dengan perkembangan zaman, tanpa disadari teknologi semakin marak dan banyak diminati oleh semua kalangan. Tidak heran bahwa semakin banyak toko komputer yang berdiri di setiap kotanya, bahkan dikarenakan permintaan pelanggan yang semakin meningkat, menyebabkan masing-masing toko komputer ada yang mendirikan cabang toko. Manfaatnya untuk memperluas pemasaran dan penyebaran produk guna memenuhi permintaan para pelanggan. Hadirnya sistem aplikasi bernama Branch IT diharapkan mampu mempermudah koordinasi antara masing-masing cabang toko komputer. Aplikasi yang kami kembangkan juga terdapat identitas atau atribut dari tiap cabang beserta data karyawan. Harapannya memudahkan dalam hal koordinasi dan keefisiensian waktu. Dikarenakan susahnya mengurus tiap-tiap cabang toko yang berlokasi berjauhan, serta penyesuaian data stok barang dan data keuangan, menyebabkan toko tersebut memerlukan sistem aplikasi Branch IT guna memudahkan proses mengembangkan toko yang ada. Nah, itu tadi merupakan latar belakang dari kita untuk mengembangkan proses sistem Branch IT tersebut. Selanjutnya kita akan menjelaskan untuk fitur-fitur yang ada pada aplikasi Branch IT. Nah, pengguna dari aplikasi Branch IT terdiri dari 3 aktor yang memiliki keunggulan fitur masing-masing. Yang pertama yaitu owner. Owner sekaligus sebagai admin tokonya, admin sistemnya, memiliki fitur yang pertama melihat identitas tiap toko. Nah, jadi owner tersebut dalam satu tempat dia bisa melihat dan memantau identitas tiap toko-toko yang dia miliki. Nah, yang kedua yaitu melihat rekapitulasi penjualan di semua toko. Jadi si owner tersebut bisa melihat data rekapitulasinya yang ada di masing-masing cabang tokonya. Nah, selanjutnya yaitu melihat data stok barang di semua toko. Jadi dari owner tersebut dia bisa memantau juga untuk stok barang yang ada di masing-masing tokonya. Dan selanjutnya adalah melihat statistika peningkatan penjualan dari masing-masing toko. Nah, fitur ini tujuannya itu untuk memprediksikan apakah di setiap toko tersebut mengalami peningkatan atau penurunan sehingga bisa dilakukan untuk tindak lanjutannya. Nah, untuk aktor yang kedua merupakan manajer toko. Jadi manajer toko ini dia berperan sebagai manajer di masing-masing tokonya. Fitur yang dimiliki yaitu yang pertama menambahkan data identitas setiap toko. Jadi manajer ini dia bisa menambahkan identitas untuk toko yang mereka pegang. Dan selanjutnya adalah melihat data identitas setiap toko, menambahkan data karyawan yang bekerja di toko tersebut, melihat data kehadiran karyawan,
melihat rekapitulasi penjualan per toko, melihat data stok barang per toko. Nah, yang terakhir yaitu pegawai. Jadi, semua orang yang bekerja di toko tersebut, mereka memiliki fitur akses untuk mengisi data absensi kehadiran, menambahkan data harga barang, melihat list data harga barang, membuat data transaksi penjualan, menambahkan rekapan penjualan, melihat data stok barang, dan yang selanjutnya yaitu mengubah data stok barang, baik barang masuk dan barang keluar. Nah, ketiga aktor tersebut, baik owner, manajer, ataupun pegawai, ketiganya sangat dibantu dan dimudahkan dengan adanya aplikasi Brands IT ini. Jadi, untuk pengembangannya aplikasi Brands IT sangat bermanfaat juga di penerapannya. Selanjutnya, untuk kelas-kelas diagram yang dibutuhkan untuk aplikasi Brands IT akan dilanjutkan penjelasannya oleh teman saya, Amirah. Silahkan. Baik, nama saya Amirah Kurataiyun dengan NIM 1924 10 10 30 37 dari kelas perancangan website Informatika A. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari sistem kami yang fitur-fiturnya dan latar belakangnya sudah dijelaskan oleh partner kelompok saya yaitu Eka. Nah, berdasarkan fitur-fitur dan fitur-fitur yang sudah dijelaskan oleh Eka, berikut merupakan rancangan kelas diagram yang nantinya akan kami buat di sistem kami. Nah, nantinya kami akan membuat ada 9 kelas, yaitu ada kelas user, di mana kelas user ini merupakan parent class dari kelas owner, kelas manager, dan kelas karyawan. Lalu ada juga kelas order, ada kelas transaksi, di mana kelas transaksi ini merupakan cikal bakal struk yang akan diberikan oleh customer. Lalu ada kelas barang, ada kelas toko, ada kelas manager, dan ada kelas pusat. Nah, untuk dari kelas user sendiri, ada username, password, ID user, tanggal lahir, dan login status. Nah, login status ini nantinya akan bersifat true ketika user berhasil login. Dan login status ini juga akan kami gunakan untuk membatasi jumlah absensi jumlah absensi yang dilakukan oleh karyawan. Sehingga karena dalam satu kali login, karyawan hanya bisa mengisi satu kali absensi. Karena satu kali login kami asumsikan bahwa satu kali login adalah satu hari kerja. Lalu di kelas karyawan ada atribut ID status, gaji ID status ini nantinya merupakan status dari karyawan tersebut, merupakan karyawan tetap atau karyawan magang dan lain sebagainya. Dan ID status akan menentukan gaji pokok dari karyawan tersebut. Lalu ada total gaji. Total gaji ini merupakan jumlah keseluruhan dari gaji yang akan didapatkan oleh karyawan. Nah, total gaji ini merupakan jumlah dari 3, yaitu ada jumlah dari gaji pokok, ditambah dengan total fee, ditambah dengan uang transport. Total fee ini nantinya akan didapat dari persentase jumlah order yang ditangani oleh karyawan tersebut, sedangkan uang transport akan didapatkan dari jumlah absensi. Lalu kelas karyawan sendiri mempunyai 3 metode, yaitu ada set total fee, ada set total gaji, ada tampilkan gaji, dan ada absen. Absen ini untuk melakukan absensi, lalu tampilkan gaji ini untuk menampilkan info dari karyawan tersebut, dan untuk set total fee dan set total gaji ini untuk mengubah total fee dan total gaji dari karyawan tersebut. Nantinya kami buat publik set total fee dan set total gaji karena nantinya ketika terdapat order baru dan menginisialisasi order baru, maka di kelas order akan memanggil set total fee dan set total gaji, sehingga ketika ada order baru maka otomatis total fee dari karyawan tersebut akan bertambah dan total gaji dari karyawan tersebut akan bertambah juga. Lalu karyawan ini mempunyai relasi dengan order seperti yang sudah saya jabarkan tadi, karena order ini akan mempengaruhi total gaji dan total fee dari karyawan.
Lalu order sendiri mempunyai atribut karyawan mana yang menangani order tersebut. Lalu ada ID ordernya dan ada total dari order tersebut. Ada juga di sini untuk metodenya ada get total untuk mendapatkan total order. Lalu ada info order dan ada get ID order. Nah, order ini juga mempunyai relasi dengan transaksi karena order merupakan lanjutan dari transaksi yang menghubungkan dengan kelas karyawan. Nah, transaksi di sini ada order date, ada ID transaksi, ada total transaksi, dan ada list barang yang merupakan tipe datanya dictionary. Karena nantinya list barang kami menggunakan tipe data dictionary karena list barang di sini menampung nama barang dan jumlah yang dibeli. Seperti barang A jumlahnya berapa, barang B jumlahnya yang dibeli berapa, seperti itu. Nah, untuk transaksi ada metode cetak struk, lalu ada metode get total transaksi. Untuk mendapatkan total transaksi di sini, kami buat public agar bisa diakses oleh class order. Lalu ada get list barang, lalu ada get ID transaksi. Get list barang ini kami bikin public agar get list barang ini nantinya akan diakses oleh kelas barang untuk mengupdate jumlah yang terjual dan jumlah stok dari barang tersebut. Sehingga transaksi memiliki relasi juga dengan kelas barang. Nah, kelas barang ada ID barang, ada nama barang, ada jumlah stok, ada harga, ada keuntungan, dan jumlah terjual. Nantinya jumlah terjual ini nilainya bisa berubah-ubah. Sehingga di sini ada metode set jumlah terjual. Ketika ada transaksi baru, maka akan memanggil set jumlah terjual di sini, sehingga atribut jumlah terjual di sini juga akan berubah. Nah, lalu barang juga mempunyai relasi dengan toko, di mana tadi kan transaksi mengubah jumlah terjual dari barang tersebut dan mengubah jumlah stok dari barang tersebut. Nah, jumlah stok dan jumlah barang akan mengubah omset dari toko. Jadi akan memanggil metode set omset di toko, sehingga set omset juga akan terupdate ketika ada barang yang terjual. Untuk toko sendiri ada atributnya, ada nama toko, ada ID toko, ada alamat cabang, dan ada list barang, dan ada omset dari toko tersebut. Omset ini merupakan total penjualan dari semua barang yang ada di toko tersebut. Nanti ada info toko, ada set list barang, ada set omset, dan ada rank barang. Rank barang ini merupakan urutan barang mana yang paling laris sampai barang mana yang paling sedikit penjualannya. Nah, untuk set list barang dan set omset ini nantinya metode ini yang akan dipanggil untuk mengubah dan untuk mengupdate list barang yang ada di toko tersebut dan mengupdate omset yang ada di toko tersebut. Nah, lalu toko ini juga mempunyai relasi dengan manajer karena hampir sama dengan yang karyawan tadi. Manajer ini juga total gajinya dipengaruhi oleh total fee dari manajer tersebut. Sehingga di sini ada metode set total gaji dan set total fee. Jadi ketika omset di sini berubah, maka akan memanggil total gaji dan total fee di manajer, sehingga total gaji dan total fee di manajer juga bisa terupdate secara otomatis. Lalu manajer ini juga mempunyai relasi dengan kelas karyawan,
Sini ada list karyawan yang dibawahi oleh manajer tersebut dan tipe datanya berupa list. Nah, selain toko tadi mempunyai relasi dengan manajer, toko juga mempunyai relasi dengan kelas pusat, di mana kelas pusat di sini adalah menampung data-data penjualan secara total, sehingga ketika ada omset suatu toko berubah, maka akan merubah set total omset pusat. Sini ada list omset, merupakan list omset dari semua toko. Ada list ID cabang, ada list nama cabang, dan ada total omset pusat. Untuk list omset ini merupakan list omset per toko. Untuk total omset pusat ini merupakan tipe data integer dan merupakan omset keseluruhan seperti itu. Sehingga ketika ada omset di sini berubah, maka ada omset suatu toko berubah, maka akan mengubah data list omset dan mengubah data total omset pusat. Sehingga di sini kami membuat metode set total omset pusat untuk mengubah total omset dan membuat metode set list omset, sehingga ketika ada toko yang omsetnya berubah, metode ini bisa dipanggil agar data di pusat juga bisa terupdate secara otomatis. Lalu ada metode rank toko. Rank toko ini untuk melihat toko mana atau cabang mana yang mempunyai omset paling tinggi. Nanti rank toko ini bisa kami dapat di list omset di sini. Kami cocokkan dengan data list ID dan list nama cabang, maka bisa didapatkan rank toko yang mempunyai omset paling tinggi ataupun toko yang mempunyai penjualan paling rendah. Sehingga itu bisa menjadi bahan statistika dan bahan evaluasi dari owner. Lalu ada info total omset yang akan mengeprint total omset semuanya, dan ada info omset toko. Nah, pusat ini nantinya juga akan mempunyai relasi dengan class owner, karena class owner ini mempunyai satu atribut tambahan dari selain dari class user. Owner ini mempunyai atribut total pendapatan dan mempunyai satu metode yaitu set total pendapatan. Nah, set total pendapatan ini dipengaruhi oleh total omset pusat dari kelas pusat. Sehingga kelas pusat dan kelas owner ini mempunyai relasi. Dan set total pendapatan dibuat publik agar ketika data di pusat di sini berubah, ketika kita mengubah total omset pusat di sini, juga bisa langsung memanggil metode set total pendapatan untuk mengubah total pendapatan dari atribut, untuk mengubah total pendapatan dari si owner tersebut. Jadi data bisa terupdate secara otomatis. Itu merupakan gambaran secara garis besar kelas diagram yang nantinya akan kami buat, dan nantinya kelas diagram ini akan menjadi patokan kami dalam membuat dan merealisasikan sistem kami, dan menjadi patokan kami untuk mengcoding sistem kami. Seperti itu. Mungkin itu saja dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.